Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Saat itu Anton datang bersama seorang temannya. Sebut saja namanya Mas Ivon. Saat itu aku lihat perubahan sikap Anton yang sangat drastis kepadaku. Saat aku sapa, seolah-olah Anton sudah tidak mau melihat aku. Open diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Melani di Jogja. Halo Elin Story Lovers, perkenalkan, namaku Melani. Izinkan aku berbagi kisahku di sini. Kisahku ini terjadi sekitar tahun 2003. Saat itu aku masih kuliah semester 3 di salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di kota Jogja. Aku sering pergi ke warnet untuk mencari bahan tugas kuliahku. Selain mencari bahan tugas untuk kuliah, biasanya aku juga membuka aplikasi chatting untuk sekedar melepas penat dari banyaknya tugas-tugas kuliahku saat itu. Aku pun mencari kenalan baru di dunia maya. Aku senang berteman dengan siapapun, terutama teman cowok. Saat itu aplikasi pertemanan yang sedang booming atau istilahnya viral adalah Friendster. Sedangkan untuk chatting biasanya lewat MIRC atau Yahoo Messenger. Temanku di dunia maya cukup banyak dan beberapa di antaranya juga sudah pernah kopi darat denganku. Adalah Anton, seorang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta, jurusan akuntansi, yang saat itu tinggal menyelesaikan skripsinya. Anton merupakan salah satu temanku yang kukenal melalui MIRC. Saat itu dia sedang KKN di daerah sentra Bakpia Patok, kota Jogja, yang kebetulan juga daerah tersebut tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Dia sendiri kos di daerah Jalan Kaliurang. Dia mengaku berasal dari Banyuwangi. Awalnya kami hanya mengobrol lewat chat saja. Namun kemudian dia mengajakku ketemuan. Anton memberikan identitas dirinya padaku saat akan ketemuan. Dia bilang akan memakai jas alma mater kampusnya yang bertuliskan accounting berwarna biru dongker dan rambutnya agak gondrong. Karena kebetulan
Anton memang sudah cukup mengenal daerah tempat tinggalku, maka kami sepakat janjian akan ketemu di depan gang depan rumahku saja, sekitar jam 4 sore saat itu. Dan dia akan mengendarai sepeda motor merek ternama. Diary, waktu yang dijanjikan pun tiba. Seseorang dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan Anton lewat chat di MIRC tempo hari datang. Aku pun memanggil orang tersebut, Anton, dan orang itu berbalik arah karena sudah melewati aku yang memang sudah menunggunya di depan gang. Benar saja, dia adalah Anton. Kemudian aku mengajak Anton mampir ke rumahku. Dia pun menuruti permintaanku. Namun dia hanya mampir sebentar karena waktu itu masih jamnya dia KKN. Dan Anton bilang kalau nanti malam dia akan main ke rumahku lagi. Dan benar saja, malam itu selepas maghrib Anton pun datang ke rumahku. Malam itu kami hanya mengobrol seputar kuliah, bercerita dan bercanda tawa saja di rumahku. Diary, setelah pertemuan itu Anton jadi sering datang ke rumahku. Tiap hari dia datang ke rumahku, bahkan tidak hanya sekali 2 kali dalam sehari, kadang 3 kali sampai 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Ya, begitulah, seperti jam minum obat saja. Pokoknya kedatangan Anton sangat intens saat itu. Sebelum pamit pulang ke kosnya, biasanya Anton juga memintaku untuk membonceng sepeda motornya, hanya untuk sekedar muter-muter di alun-alun dekat rumahku. Dan seminggu setelah pertemuan, aku diajak ke kosnya Anton di daerah Jalan Kaliurang dekat Selokan Mataram. Diary, 3 bulan pertama pertemuan kami sangat intens. Anton sering sekali datang ke rumahku, meski hanya sekedar ngobrol sebentar. Kadang kalau dia pas ada banyak waktu luang, aku diajak jalan nonton pasar malam yang saat itu sedang berlangsung di alun-alun utara Jogja. Atau dia ngajak main ke tempat kosnya. Kalau di tempat kosnya, pasti teman-teman Anton heboh. Ada yang teriak, "Cewek baru lagi ya, Tot?" Dan Anton hanya tersenyum saja menanggapi temannya itu. Kami berteman sekitar 8 bulan, hingga akhirnya Anton lulus dan kembali ke kota kelahirannya di Banyuwangi. Selama itu pula kami tidak ada komitmen apapun. Kami hanya berteman, tidak lebih dari itu. Karena Anton sendiri pun tidak pernah menyatakan cinta atau sayang padaku. Hanya saja menurutku perlakuannya padaku saat itu
sudah seperti orang yang sedang berpacaran. Apakah itu hanya perasaanku saja? Entahlah. Dan aku pun tidak ada rasa spesial terhadap Anton. Perasaanku biasa saja terhadapnya. Aku menganggapnya hanya sebagai teman saja. Diary. Namun ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya sampai sekarang. Suatu ketika Anton datang ke pesta ulang tahun adik temanku, Mbak Niar, yang kebetulan juga adalah tetanggaku. Hanya selisih satu rumah saja. Saat itu Anton datang bersama seorang temannya. Sebut saja namanya Mas Ivon. Saat itu aku lihat perubahan sikap Anton yang sangat drastis kepadaku. Saat aku sapa, seolah-olah Anton sudah tidak mau melihat aku. Ngobrol denganku pun tidak mau. Padahal biasanya dia sangat cerewet kalau pas ketemu aku. Dan puncaknya adalah ketika Mbak Niar bercerita padaku bahwa Anton beberapa hari yang lalu baru saja datang ke rumahnya untuk memberikan oleh-oleh untuknya, karena dia habis pulang kampung ke Banyuwangi. Niar, ini ada oleh-oleh untukmu. Kemarin aku habis mudik, kata Anton pada Mbak Niar. Melani dikasih oleh-olehnya enggak, Ton? Tanya Mbak Niar. Dan Anton pun menjawab, Lani enggak usah dikasih, ini untukmu saja. Diary. Cerita Mbak Niar itu sungguh sangat menyakiti perasaanku. Bukan masalah oleh-oleh yang diberikan Anton pada Mbak Niar, tapi sikapnya Anton padaku. Dulu dia dekat denganku, dan dia juga aku kenalkan dengan Mbak Niar temanku, yang kebetulan juga adalah tetanggaku. Seandainya Anton suka sama Mbak Niar, aku pun tidak masalah. Aku tetap mau berteman dengannya, karena aku pun tidak ada rasa sama sekali dengan Anton. Tapi ini sungguh aneh bagiku. Seandainya aku ada salah sama dia, mestinya dia sampaikan padaku apa salahku, bukan malah menjauh dariku. Anton, ada apa denganmu? Dulu kamu mendekatiku sampai tak kenal waktu, tapi tiba-tiba kamu menjauhi aku tanpa sebab yang jelas. Diary. Sampai sekarang aku pun masih belum mengerti dengan perubahan sikap Anton tersebut kepadaku. Kalau menurut Ellen Story Lovers, kira-kira kenapa sikap Anton bisa berubah drastis seperti itu ya? Boleh dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikianlah kisah perjalanan hidupku yang masih meninggalkan luka sampai saat ini. Demikian Ellen Story Lovers, sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Melani di Jogja. Terima kasih buat Mbak Melani yang sudah mau berbagi kisahnya di Ellen Story. Nah, buat kalian yang mempunyai
kisah yang serupa dengan Mbak Lani atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim via email di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.